Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam perjumpaan kita di persekutuan online pada malam hari ini. Kiranya kasih karunia dari Allah menyertai setiap kehidupan kita dalam menjalankan setiap aktivitas ataupun kegiatan kita sepanjang hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kembali bersekutu bersama dalam persekutuan online pada malam hari ini. Saudari Sani akan menemani kita dalam waktu teduh. Mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pemazmur berkata, marilah kita bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mari kita pujikan pujian ini, nyanyi dan bersoraklah. Mari kita bersorak kepada Dia, Allah yang besar, Allah yang tinggi, yang layak kita sembah. Katakan Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami ingin menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Katakan Yesusku penyelamat. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur,
mutiara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, seperti yang ada padamu, seperti yang ada padamu. Tuhan Allah Bapa kami, pencipta langit dan bumi, terima kasih atas rahmat-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Di mana kami, di dalam situasi apapun, Tuhan tetap bersama kami dan menopang hidup kami. Tuhan, melalui persekutuan pada malam hari ini, kiranya kami disegarkan melalui perjumpaan bersama Tuhan, lewat pujian penyembahan kami, lewat khotbah, dan lewat pokok-pokok doa yang kami naikkan. Allah Roh Kudus, kami menyerahkan persekutuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam campur tangan-Mu. Demi nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada malam hari ini kita akan bersatu hati untuk menaikkan beberapa pokok doa. Saya akan membagikan pokok doa ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian melalui layar kaca Anda. Yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa. Pokok doa yang pertama yaitu kita memasuki fase new normal. Dalam fase new normal ini, dampak sosial dan ekonomi di tengah masyarakat rupanya belum sepenuhnya pulih. Mari kita berdoa bagi warga Indonesia untuk tetap mendapatkan peluang usaha yang baik, agar kebutuhan pokok masing-masing terpenuhi. Kita tahu kondisi pandemik ini membuat kita sulit untuk mencari nafkah, bahkan kehidupan kita sehari-hari pun juga masih mengalami banyak kekurangan. Tapi kiranya kita sama-sama berdoa agar Indonesia dipulihkan dalam kondisi ini. Yang kemudian kita juga berdoa bagi setiap kita yang mungkin bekerja di luar rumah, kita tetap mengikuti protokol saat beraktivitas di luar rumah, supaya penyebaran virus tidak semakin bias demi kehidupan dan masa depan keluarga kita juga. Mari kita menaikkan pokok doa kita yang pertama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami berdoa
Kami bersyukur walaupun pandemi ini belum berakhir, tapi kami semakin lama semakin memasuki fase-fase yang supaya lebih baik lagi. Di fase new normal ini Tuhan, memang kondisi dampak sosial dan ekonomi kami masih belum sepenuhnya stabil. Tapi kiranya Tuhan, Engkau menolong setiap kami sebagai warga negara Indonesia dalam fase new normal ini. Kami dapat memperbaiki satu persatu setiap masing-masing pekerjaan kami, setiap bidang-bidang pekerjaan kami, setiap apa yang sudah kami kerjakan dan kami planningkan setiap awal bulan maupun akhir setiap tahun. Kiranya semuanya itu dapat kembali normal seperti sedia kala Tuhan. Walaupun ini jauh dari harapan kami, tapi kami percaya Tuhan senantiasa membantu kami, menolong kami, bahkan memampukan kami untuk melewati fase new normal ini semakin lebih baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap kami, mungkin kami yang masih beraktivitas di luar rumah, bahkan kami yang masih beraktivitas di ruang publik. Tuhan tolong setiap kami, agar kami dapat tetap mengikuti protokol kesehatan yang menjadi bagian tanggung jawab setiap kami yang ada di luar rumah. Kami berdoa Tuhan supaya hal ini juga tidak berdampak buruk, namun kondisi kami semakin lebih baik di dalam fase-fase new normal ini Tuhan. Tuhan mampukan setiap kami yang bekerja di luar rumah, kami yang meninggalkan keluarga, kami yang bekerja di luar. Tuhan tolong setiap kami supaya kami juga dapat mewaspadai diri kami, mawas diri, bahkan kami juga dapat menjadikan diri kami juga menjadi contoh sebagai anak Tuhan, dapat mengikuti protokol yang baik, dapat menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang di dalam fase-fase pandemi seperti ini Tuhan. Kiranya Tuhan, kami yang ada di Indonesia, di Jakarta, dimanapun kami berada Tuhan, Tuhan tolong agar kondisi ini tidak berlama-lama, namun kami semakin hari semakin membaik dan kami juga dapat beraktivitas normal seperti sedia kala. Kami menyerahkan pokok doa pertama ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita melanjutkan pokok doa kita yang kedua. Kita akan berdoa bagi GKI Pinang Sia dalam memasuki fase new normal. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita doakan khususnya untuk tim ibadah online. Tim ibadah online klasis yang termasuk GKI Pinang Sia juga yang ambil bagian di dalamnya. Baik para hamba Tuhan, pengurus, tim musik, dan videografer, agar mereka tetap bersuka cita. Mereka juga tetap diberikan kesehatan yang prima saat mereka melayani Tuhan di ibadah online. Kita juga berdoakan bagi ibadah online yang akan masih berjalan ke depan hingga bulan Juli. Kiranya jemaat juga tetap dapat fokus menikmati perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah online. Berkati juga untuk tim pelayan yang mempersiapkan supaya pelayanan ini dapat dipersiapkan dengan matang dan nama Tuhan dimuliakan. Kita juga berdoa bagi jemaat yang sakit. Apabila saudara tahu ada jemaat yang sakit, saudara silakan doakan, sebut namanya, kita doakan pokok doa tersebut. Mari kita bersama-sama buka suara kita bersatu di dalam doa untuk pokok doa yang kedua ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi GKI Pinang Sia dalam memasuki fase new normal. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan masih mengasihi kami sehingga perjalanan kami melewati masa pandemik ini tentunya tidak dapat kami lakukan lewati tanpa ada anugerah dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk fase new normal ini kami masih tetap menjalankan kegiatan peribadatan secara online. Kami berdoa bagi ibadah online klasis termasuk GKI Pinang Sia yang terlibat di dalamnya. Baik para hamba Tuhan, baik pengurus, tim musik, videografer. Biarlah setiap kami yang menjalani pelayanan ini, ambil bagian dalam pelayanan ini, kami tetap bersuka cita di dalam pengharapan dan kasih Tuhan. Kami dapat memberikan ini dengan yang maksimal, kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan sepanjang kami menjalankan ibadah online ini, kiranya Tuhan menjaga setiap kami. Kami yang masih keluar rumah, kiranya Tuhan tolong supaya kami juga dapat menjaga kesehatan saat kami akan melakukan tag video, kami yang akan
mempersiapkan pelayanan persekutuan atau ibadah kami secara online. Tuhan tolong dan sertai, jaga setiap kami. Kiranya supaya kami juga dapat memiliki tubuh yang fisik, yang prima, dan kami dapat menjalankan semuanya itu dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Bahkan Tuhan, di 1 bulan yang ke depan, di bulan Juni pun kami juga akan tetap untuk menjalankan ibadah online ini. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan, penyertaan dari Tuhan, juga memampukan setiap kami untuk dapat menjalankan persekutuan ini di dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih. Kami menyerahkan juga untuk jemaat Tuhan. Udah berapa bulan ini mengikuti ibadah online, kiranya mereka juga tetap mengalami Tuhan. Mereka juga dapat mengalami Tuhan walaupun hanya lewat layar kaca. Mereka dapat fokus bersekutu dengan Tuhan lewat pelayanan kami. Mereka dapat bersekutu dengan keluarga sehingga relasi kami dengan Tuhan tetap semakin terjaga. Kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat kami yang mengalami sakit. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak bisa menyebut satu persatu namanya, namun Tuhan tahu jemaat Tuhan di GKI Pinang Sia ini. Kiranya Tuhan menjamah sakit mereka yang mereka rasakan. Kalau mereka meminum obat, Tuhan tolong gunakan obat itu menjadi alat sebagai kesembuhan bagi jemaat kami di GKI Pinang Sia. Kami bersyukur Tuhan untuk segenap setiap pokok doa yang bisa kami naikkan. Kiranya pokok doa ini menjadi bagian yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mempersiapkan hati mendengarkan khotbah pada malam hari ini, mari kita menaikkan pujian kita, pujian firman hidup. Kiranya pujian ini menjadi respon kita untuk mendengarkan khotbah pada malam hari ini. Katakan firman Khalik semesta. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami siap menerima firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami maksud Tuhan lewat firman yang diberitakan. Tuhan, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, dan kiranya Roh Kudus memampukan baik hamba-Mu yang menyampaikan dan jemaat Tuhan yang mendengarkan. Demi nama Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Matius. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11.
Saya akan membacakan ayat ini bagi saudara sekalian. Saudara bisa menyaksikannya di Alkitab saudara masing-masing. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperhatikan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah kepadaku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan ini hari lepas hari. Tema kita pada malam hari ini berbicara tentang taktik iblis menjatuhkan anak Tuhan. Saudara, bagaimana godaan menghampiri manusia sesungguhnya? Kalau saudara perhatikan, dalam keadaan apa sih sebenarnya Tuhan Yesus digoda atau dicobai? Saudara, Yesus tidak dicobai di bait Allah atau pada waktu ia dibaptis, tetapi di padang gurun, tempat di mana ia merasa sangat lelah. Ia sendirian, ia lapar, dibebani dengan keputusan-keputusan besar dan berat. Dan itu mudah diserang, saudara. Iblis itu sering sekali ya saudara, menggoda kita pada waktu kita dalam keadaan yang mudah diserang. Bahkan ada perkataan, jangan mencobai dirimu, atau jangan mencobai diri sendiri. Ketika kita mencobai diri sendiri, nampaknya kita akan mengetahui seberapa besar kapasitas kita dalam pencobaan itu. Saudara, ketika kita berada di bawah tekanan yang stres, atau tekanan fisik, emosional, misalnya kita kesepian, kita lelah, mempertimbangkan keputusan yang berat, atau menghadapi ketidakpastian. Tetapi iblis juga suka menggoda kita melalui kekuatan-kekuatan saudara, yang bisa membuat kita merasa bangga. Di sisi lain, kita bisa juga sombong dengan kekuatan apa yang kita miliki. Jadi dua-duanya bisa saja sih iblis melakukan hal untuk menggoda kita atau mencobai kita. Godaan iblis itu difokuskan pada 3 area yang bisa kita lihat. Yang pertama kita bisa lihat dari keinginan fisik. Yang kedua bisa kepada pemikiran dan kekuasaan. Yang ketiga bisa kepada kebanggaan diri atau pride, saudara. Nah, tiga hal ini yang dialami Yesus bertubi-tubi. Jika dilihat dari segi kemanusiaannya, saudara, bagaimana tidak tergoda ketika diminta menjadikan roti dari batu, menjatuhkan diri ke bawah, itu semacam bentuk demo ya saudara ya. Karena malaikat akan siap menatang, diberikan kerajaan dunia yang segala keindahannya dan kemegahannya hanya dengan melakukan apa? Penyembahan kepada iblis, saudara. Saudara, kelemahan bisa membuat mata hati menjadi gelap dan buta.
Mudah sebenarnya untuk menuruti godaan iblis. Nggak susah ya saudara ya mengikuti godaan iblis itu. Karena yang godaan iblis itu pasti yang jelek-jelek. Nah yang jelek-jelek itu biasa nikmat sekali, bisa dinikmati yang jelek-jelek. Dan orang suka menikmati kejelekan. Kelemahan bisa membuat mata hati itu menjadi gelap saudara. Dan itu bisa membutakan kita, membutakan mata kita, bisa membutakan hati kita juga. Mudah sekali kan untuk mengikuti godaan iblis. Tidak ada yang berat untuk dilakukan. Belum lagi beberapa permintaan iblis itu ada dasar firman Tuhan loh saudara. Ada dasar firman Tuhannya loh. Orang yang tidak kuat menghadapi taktik yang seperti ini saudara, ini akan merasionalisasikan godaan iblis itu dan menganggap Allah akan memakluminya. Saudara, Yesus bisa saja mengatakan, aku lapar banget sekarang dan aku butuh makan. Saudara, di sini ada batu. Dan iblis yang ingin melihat kekuasaanku, tentunya toh Allah Bapa juga tahu bahwa aku sedang lapar. Sekaligus aku juga bisa menunjukkan kekuasaanku. Kekuasaan Allah melampaui yang kekuasaan iblis miliki. Namun saudara, saat itu Yesus tentu sangat lapar ya. Kalau kita perhatiin 40 hari dan 40 malam lamanya. Tetapi ia lebih memilih. Ia lebih memilih tidak menggunakan kekuasaan ilahinya. Ia lebih memilih untuk tidak menggunakan kekuasaan ilahinya untuk memuaskan keinginan manusiawinya untuk makanan, saudara. Makanan, lapar dan makanan adalah hal yang baik. Tapi waktunya salah. Dia lapar dan itu baik untuk dikonsumsi. Tapi timingnya salah saudara. Sekalipun Yesus diberikan kuasa tak terbatas dalam kemanusiaan dan kealahannya. Tapi tetap saja dia mengontrol emosinya dengan baik. Saudara, sebuah keinginan yang normal dan biasa bisa menjadikan kesalahan kita menjadi kesalahan yang total dan besar ketika dipuaskan dengan cara dan waktu yang salah saudara. Misalnya, seks itu kan baik dan normal ya saudara. Tetapi seks sebelum nikah adalah salah sama sekali. Mendapatkan makanan itu baik saudara. Tetapi mendapatkan makanan yang dengan mencuri, dengan mengambil hak orang lain, itu salah. Mau dilihat dari sudut pandang manapun itu juga salah saudara. Mengambil uang, apalagi kalau kita punya keinginan koruptor. Wah, itu mau dilihat dari sudut pandang manapun itu salah saudara. Tetapi saudara, ingin keluar dari masalah itu, tetapi kalau caranya tidak baik, itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang benar saudara. Iblis itu menjadikan sesuatu yang sebenarnya tidak normal, tidak baik, yang keliru, itu menjadi terasa terlihat normal saudara. Dan demen banget yang kayak begitu saudara. Karena dia akan mengendalikan pikiran kita. Wah, kalau kita digoda dengan sesuatu yang menyenangkan, yang mengenakan, itu pasti tergoda dengan cepat saudara. Kalau kita tergoda dengan games, kalau kita tergoda dengan kehedonan kita, tergoda dengan hal-hal yang menyenangkan jasmani kita, wah itu pasti akan cepat kita lakukan, kita kerjakan. Kondisi kayak begitu kita masih menganggapkan aduh itu normal lah, itu lumrah lah. Tapi itu sebenarnya karakter iblis, kesempatan iblis untuk menggoda kita saudara. Lalu saudara, bagaimana Yesus melawan godaan tersebut saudara? Saudara, Yesus mampu menolak setiap godaan iblis karena apa saudara? Ia tidak hanya tahu tentang firman Tuhan, tapi ia mematuhinya dan melakukannya. Beda dengan iblis ya saudara ya. Iblis menggoda kita bisa dengan firman Tuhan, tapi dia nggak melakukan. Kalau dia melakukan berarti dia bukan iblis, dia malaikat saudara. Dia manusia yang sama seperti kita, tapi apa yang terjadi saudara? Beda. Bagaimana Yesus melawannya? Tuhan Yesus melawannya melalui firman Tuhan juga saudara. Tapi apa?
ada action yang dilakukan, ada tindakan real yang nyata dilakukan oleh Yesus untuk menghadapi godaan tersebut, saudara. Dalam Efesus 6 ayat ke-17 mengatakan bahwa firman Allah adalah sebuah pedang yang digunakan pada peperangan rohani. Saudara mengetahui ayat-ayat Alkitab adalah sesuatu langkah yang penting untuk menolong kita menolak serangan iblis, saudara. Penting nih. Makanya kalau kita mungkin di sekolah minggu, di remaja, pemuda, mungkin kita ada kuis Alkitab ya, saudara. Nah, sebenarnya itu bukan membuat kita merasa kesulitan ya, dipersulit untuk harus ngapal Alkitab, tapi itu sebenarnya penting, saudara. Nah, itu kita harus, dalam tahap itu kita harus tahu dulu tentang kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukannya. Nah, ini penting karena apa? Untuk peperangan rohani. Kalau kita menghadapi godaan-godaan iblis, godaan-godaan setan, kita mempergunakannya itu dengan benar, saudara. Tetapi kita juga harus mentaati firman Tuhan itu juga, saudara. Perlu dicatat kalau sebenarnya iblis pun juga hafal dengan ayat-ayat Alkitab, tetapi dia gagal untuk menaatinya. Nah, jangan sampai kita gagal menaatinya. Kalau kita gagal berarti kita disebut sebagai sama seperti yang di ayat ini, saudara. Mengetahui dan menaati firman Tuhan menolong kita untuk mengikuti keinginan Allah daripada keinginan iblis, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat ke-5 sampai ayat yang ke-7, Yesus dengan tegas menyatakan bahwa Allah berkuasa, tetapi Allah bukan seorang tukang sulap, saudara. Dalam meresponi godaan iblis ini, Yesus mengatakan jangan mencobai Tuhan Allah dengan pencobaan bodoh. Kita mungkin meminta Tuhan untuk membuktikan keberadaannya, eksistensinya, dan kasihnya kepada kita. Kita meminta tanda khusus yang dikirimkan untuk membuat orang menjadi percaya. Untuk hal ini Yesus pernah mengatakan orang yang tidak percaya melalui apa yang tertulis dalam Alkitab tidak akan percaya juga sekalipun seseorang bangkit dari kematian untuk mengingatkan mereka. Saudara, Allah mengingatkan kita hidup oleh iman, bukan oleh hal-hal yang bersifat magic. Nah, ini orang senang banget dengan sifat-sifat magic, saudara ya. Saya suka sih nonton film-film sulap yang menyenangkan ya. Di sana kita bisa melihat bagaimana trik-trik yang itu bisa membuat kita takjub. Dia bisa mengeluarkan uang yang begitu banyak. Padahal itu sudah taktik yang sudah dibuat, sudah strateginya. Nah, kita gak bisa menganggap Tuhan itu seperti itu, saudara. Kita menginginkan sesuatu, kita kayak lagi minum teh celup. Tuhan, saya pengen ini, kita celupin. Udah itu kita naikin lagi. Karena kita menganggap Tuhan seperti tidak serius, saudara. Padahal Tuhan mengatakan bahwa percaya Tuhan itu harus melalui iman, saudara. Saudara, belajar Alkitab itu penting. Belajar Alkitab baik-baik. Jika tidak, ayat Alkitab itu bisa dipergunakan untuk menjatuhkan kita, saudara. Dan menjatuhkan kita dalam dosa. Iblis menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk meyakinkan Yesus dalam berbuat dosa. Wah, ini keren banget sih, saudara ya. Iblis menggunakan Alkitab untuk meyakinkan Yesus supaya dia dapat berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan, saudara? Keyakinan iblis itu bukan keyakinan Yesus. Bahkan dikatakan bahwa harusnya engkau harus mengikuti aku, bukan aku mengikuti dunia. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang teman atau siapa saja juga bisa menunjukkan hal-hal seperti itu, saudara ya. Dengan sangat menarik, dengan alasan yang meyakinkan. Wah, hari ini kita jalan-jalan yuk, kita ke bar yuk. Oh, nggak apa-apa, kita di bar minum-minum dikit. Kan di gereja juga kita minum perjamuan, ada anggur perjamuan. Kan kita nggak mabuk-mabukan, kayak begitu. Oh, saudara, banyak sekali, saudara, ayat-ayat yang diputar balikan untuk meyakinkan kita bahwa itu menjadi sesuatu yang normal. Yang tidak normal menjadi normal. Dan ini yang sering digunakan iblis. Bahkan ya itu saya bilang. Bahkan mungkin teman-teman kita, siapapun orang yang pernah kita kenal, mungkin bisa melakukan hal itu juga, saudara. Yang sebenarnya itu secara hati nurani kita, itu sebenarnya udah salah. Kita ke bar, minum-minuman juga. Ya beda lah konteksnya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mereka juga bisa mendapatkan ayat firman Tuhan untuk mendukung pandangannya. Nah, ini banyak yang terjadi ketika di kalangan teolog-teolog, saudara ya. Ayat firman Tuhan mendukung pandangannya, tetapi firman itu tidak ditelaah begitu dalam, saudara. Sehingga menghasilkan pesan yang tidak tersampaikan kepada jemaat atau tidak tersampaikan dan tidak dipahami oleh jemaat, saudara. Dan ini memang sulit, saudara, untuk melakukannya. Tidak gampang. Tapi ini bisa menjadi bagian kita diperalat oleh iblis kalau kita tidak benar-benar baik-baik belajar Alkitab, saudara. Saudara, kita harus mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, bukan apa yang diperintahkan iblis. Allah mengajarkan kita untuk mentaati firman Tuhan, marilah kita menaatinya. Karena apa? Tuhan bicara tentang kekekalan, kehidupan yang kekal. Dia mengajarkan kita bukan hanya hidup untuk saat ini saja. Seperti apa yang kita baca dalam teks tadi mengenai godaan-godaan yang muncul Tuhan berikan. Wah, saudara, kalau hal-hal yang menggoda hanya sesaat duniawi itu memang enak, saudara. Tapi gimana kalau itu menjauhkan kita dari Tuhan, bahkan kita menyembah ilah-ilah lain, saudara, dari apa yang Tuhan inginkan kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Saudara, kita harus menyadari bahwa iblis itu berasal dari malaikat yang jatuh karena mereka memberontak kepada Allah. Jadi iblis itu real ya, saudara, sungguh-sungguh ada. Iblis itu sungguh-sungguh ada, bukan sekedar simbolik, dan ia secara konstan bisa dapat berperan melawan siapa saja yang akan ikut dan taat kepada dia daripada taat kepada Allah. Jadi godaan iblis itu sangat sungguh-sungguh ada dan nyata. Saudara pasti bisa merasakan sendiri mana yang baik, mana yang gak baik. Baik dan gak baik itu kan pasti kita akan mengatakan tergantung dari sisi mana ngelihatnya. Yang jelas, saudara, baik itu dari sisi firman Tuhan. Amin. Baik itu dari sisi firman Tuhan. Artinya apa? Segala sesuatu kehidupan kita tentunya harus dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau godaan iblis itu menjadi bagian yang bukan kita lawan, maka kita harus kembali memulai untuk belajar menaati firman Tuhan, belajar memahami firman Tuhan dengan benar agar kita bisa melawan godaan iblis itu. Godaan apapun itu, saudara, dari godaan paling terkecil, menengah, hingga paling besar. Itu tidak gampang, saudara. Saya pun juga masih bergumul menghadapi godaan-godaan yang ada di sekeliling saya, saudara. Siapa yang dapat menghadapi godaan dengan gampang? Tidak ada, saudara. Semua orang bergumul, saudara, dalam menghadapi pencobaan. Tapi apa, saudara? Tanpa adanya campur tangan Tuhan, tanpa adanya keterlibatan Tuhan dalam segala aspek pergumulan kita tidak akan bisa menjalankan semuanya itu dengan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, dapat memahami kehidupan kita, pentingnya hidup kita menjadi anak Tuhan, itu lewat apa, saudara? Lewat kebenaran firman Tuhan. Saudara baca, pahami dengan benar. Kalau saudara punya waktu saat teduh bersama dengan keluargamu, saat teduh pribadi, pakailah waktu itu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Pakailah waktu itu untuk semakin giat dan semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga supaya kita tidak tergoda dengan hal-hal duniawi, saudara. Hal-hal yang menikmatkan kita. Hal-hal yang menyukakan hati kita. Karena apa? Ingat, saudara, iblis punya taktik. Dan taktik kita gak boleh dikalahkan oleh siapapun. Bahkan dikalahkan oleh iblis. Taktik kita adalah Alkitab, firman Tuhan, dan Yesus Kristus. Karena dialah sebagai sang juru selamat yang melampaui godaan-godaan iblis itu sendiri. Walaupun dalam pergumulan kita, seringkali kita berpikir, Tuhan kok lama sekali pergumulan ini saya hadapi. Tuhan kok lama sekali saya berdoa tapi tidak terjawab. Saudara, Tuhan bukan tidak mendengar, Tuhan mendengar. Tapi satu hal yang harus kita tahu,
Tuhan ingin mengetahui seberapa dalam komitmen kita kepada Tuhan. Seberapa dekat relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita dekat, komit dengan Tuhan, kita tidak akan mengatakan, Tuhan berapa lama lagi? Tapi Tuhan, aku sudah menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kedaulatan-Mu yang menolong dan menyertai apa yang kami lakukan, apa yang kami rasakan, dan apa yang kami gumulkan. Saudara, ini tidak gampang menghadapi taktik iblis, taktik duniawi, taktik yang menyenangkan hati kita, memuaskan hati kita sesaat. Bahkan di kondisi apapun, kondisi new normal ini yang terjadi saat ini, pasti banyak hal-hal instan yang ingin kita lakukan, taktik-taktik instan yang ingin kita lakukan supaya kita bisa mendapatkannya dengan cepat. Perekonomian kita bisa melonjak tinggi dengan taktik yang curang. Banyak sekali cara, saudara, yang bisa kita lakukan. Kehidupan keluarga yang mungkin bisa lebih makmur dengan taktik yang curang. Banyak sekali, saudara. Tapi kalau menjadi anak Tuhan, harus pakai firman Tuhan. Pakai firman Tuhan, apakah bisa menjamin langsung terjawab 100%? Akan semuanya langsung baik? Itu tidak akan sepenuhnya kita langsung dapatkan, saudara. Karena bukan hal yang instan. Kita bicara kepada Tuhan itu bukan yang instan, saudara. Tetapi kita bicara kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang kekal. Bicara tentang sesuatu yang memang menunjukkan kita bagaimana komitmen kita, bagaimana kehidupan kita yang berfokus arahnya kepada Tuhan. Dalam segala apapun, kalau kita bergumul, kita tetap bersuka cita. Karena kita percaya bahwa Tuhan pasti mencukupkan apa yang kita dapatkan. Apa yang ingin kita capai, Tuhan pasti mencukupkan. Saudara, dengan ini mari kita meyakini kembali bahwa segala sesuatu yang kita pelajari tentang Tuhan, jangan hanya sekedar itu menjadi bagian yang kita baca. Peranan kita hanya membaca, tapi itu menjadi bagian yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Supaya apa, saudara? Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari kita tidak tergoda dengan hal duniawi, tapi kita lebih mendekatkan relasi dengan Tuhan dan intim dengan Tuhan. Firman Tuhan itu bukan jimat, sekali lagi, saudara. Firman Tuhan itu bukan berisikan tentang mantra-mantra magic, tetapi firman Tuhan itu harus kita kenal. Saudara harus mengenali firman Tuhan itu. Saudara harus mengerti firman Tuhan itu, dan saudara harus mempelajari dan menaati firman Tuhan itu. Jadi bukan hanya sekedar asal baca, dan juga bukan hanya sekedar asal tahu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang kami sudah bahas, sudah kami baca, sudah kami dengar. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini termeterai dalam kehidupan kami. Dan kami semakin hari, kami menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar taat kepada Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya sebagai bagian dari jimat, tapi ini menjadi bagian yang kami kenali. Kami dekat dengan firman, kami dekat dengan Allah, dan kami dapat memahami apa yang Tuhan inginkan lewat firman, dan kami mau mentaatinya. Tuhan, ampuni kami jika kami gagal untuk menaati firman-Mu. Ampuni kami jika kami gagal untuk mengerti akan firman-Mu. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan ini kami belajar bahwa Tuhan dalam segala kedaulatannya, Dia tidak menggunakan kekuatannya dalam kemanusiaannya, Tuhan. Dia tetap menahan emosinya menghadapi iblis dengan kapasitas kemanusiaannya. Ajarlah kami supaya kami dapat melakukan hal demikian, Tuhan. Kami dalam kemanusiaan kami berpengharapan kepada Sang Juru Selamat kami, Yesus Kristus, agar kami dapat menghadapi kondisi situasi apapun,
Bahkan di saat new normal ini kami dalam kondisi yang terburuk pun yang kami alami, maupun kondisi kami yang sudah semakin membaik, kami selalu berpengharapan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan menantikan pertolongan dan jawaban dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan pada malam hari ini. Kami bersyukur kami dapat bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa bersama, membaca firman Tuhan. Kiranya persekutuan kami menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Kami ingin mengakhiri persekutuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kiranya Tuhan menyertai sepanjang kehidupan kami, hari lepas hari dalam kami menjalankan aktivitas kami ke depan, ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih. Demi nama Kristus Yesus kami mengakhiri persekutuan pada malam hari ini. Haleluya, amin. Persekutuan kita selesai. Silakan mengambil waktu saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.